Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A Biokimia 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nisya Rahmi Badriatullah dengan ujung NIM 009. Saya Zahra Adlerestika dengan ujung NIM 055. Saya Dinda Oktarina dengan ujung NIM 023. Di sini kami akan membahas materi mengenai enzim. Tujuan pembelajaran, mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi reaksi enzim. Materi singkat, enzim merupakan biomolekul protein yang berfungsi sebagai biokatalis, mengkatalis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Untuk menentukan laju reaksi dan bagaimana reaksi enzim berubah per satuan waktu, dikenal dengan kinetika enzim. Faktor kunci yang mempengaruhi laju reaksi yang dikatalis oleh enzim adalah konsentrasi substrat. Dalam reaksi yang berlangsung in vitro, konsentrasi substrat akan berkurang seiring waktu karena sebagian substrat diubah menjadi produk. Inhibitor enzim adalah molekul yang mengganggu katalis, memperlambat atau menghentikan reaksi enzimatik. Inhibitor enzim adalah salah satu agen kimia paling penting yang diketahui. Studi tentang inhibitor enzim juga telah memberikan informasi berharga tentang mekanisme enzim dan telah membantu menentukan jalur metabolisme. Ada dua kelas besar inhibitor enzim, yaitu inhibitor reversibel dan irreversibel. Pembahasan singkat. Pertama, kita bahas dulu inhibitor reversibel. Sesuai namanya, penghambatan ini bersifat sementara, artinya inhibitor dapat berikatan dengan enzim secara tidak permanen, dan ikatan tersebut bisa dilepaskan kembali. Nah, inhibitor reversibel dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu inhibitor kompetitif. Pada inhibitor kompetitif, molekul inhibitor memiliki bentuk yang mirip dengan substrat asli enzim. Karena bentuknya mirip, inhibitor ini akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Akibatnya, jika inhibitor menempel pada sisi aktif, substrat tidak bisa masuk dan reaksi pun terhambat. Namun, efek penghambatan ini bisa dikurangi dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Inhibitor non-kompetitif berbeda dengan jenis sebelumnya. Inhibitor non-kompetitif tidak berikatan pada sisi aktif enzim, melainkan pada sisi lain yang disebut situs allosterik. Ketika inhibitor menempel di situs ini, struktur 3 dimensi enzim berubah, sehingga sisi aktifnya tidak lagi cocok dengan substrat. Akibatnya, meskipun substrat tetap bisa berikatan, reaksi katalitik tidak bisa berlangsung secara maksimal. Jenis penghambatan ini tidak bisa diatasi hanya dengan menambah konsentrasi substrat. Inhibitor campuran. Inhibitor jenis ini cukup unik karena bisa berikatan baik dengan enzim yang masih bebas maupun dengan kompleks enzim substrat. Saat inhibitor menempel, bentuk atau konfirmasi enzim berubah. Akibatnya, kemampuan enzim untuk mengubah substrat menjadi produk ikut menurun. Inhibitor unkompetitif. Jenis yang ketiga adalah inhibitor unkompetitif. Inhibitor ini unik karena hanya dapat berikatan dengan kompleks enzim substrat, bukan dengan enzim bebas. Ketika inhibitor menempel pada kompleks tersebut, ia akan menghambat pembentukan produk dan membuat enzim tidak aktif. Efeknya baik nilai Km maupun Vmax akan menurun secara proporsional. Sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu inhibitor irreversibel. Berbeda dengan reversibel, inhibitor jenis ini berikatan kuat dan permanen dengan enzim, biasanya melalui ikatan kovalen pada sisi aktif. Ikatan ini menyebabkan enzim kehilangan aktivitasnya secara total dan tidak bisa dipulihkan. Biasanya inhibitor irreversibel digunakan dalam obat-obatan atau racun karena efeknya yang permanen. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada pestisida, organofosfat seperti paration dan malation bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolinesterase pada sistem saraf serangga, menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Disinilah kita bisa lihat penerapan penghambatan enzim irreversibel di bidang pertanian. Dalam industri makanan, contoh penghambatan non-kompetitif bisa kita lihat saat jus buah diberi asam askorbat atau vitamin C. Untuk menghambat kerja enzim polifenol oksidase, enzim yang menyebabkan buah menjadi coklat setelah dipotong, asam askorbat di sini berperan sebagai inhibitor alami yang memecahkan reaksi pencoklatan. Terakhir adapun kesimpulan. Jadi, dari pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa inhibitor enzim memiliki peran penting dalam mengatur jalannya reaksi biokimia. Yang pertama, inhibitor dapat balik, reversibel.
adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah dan bersifat tidak stabil. Jenis inhibitor reversibel yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, inhibitor unkompetitif, dan inhibitor campuran. Kedua, inhibitor irreversibel adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting dalam aktivitas katalitiknya. Demikianlah pemaparan video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.